Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan isi dari proposal kami terkait permasalahan kontroversi RUU HIP, Trisila dan Ekasila dengan dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Fatahila SHMPD. Perkenalkan, saya Nurul Fauziah dengan nomor induk mahasiswa 062 dan juga rekan-rekan saya, yaitu Vivi Alaida Yahya dengan nomor induk mahasiswa 060, Mita Anggraini Putri 052, Angela Putri 057, Syifa Ulrahma 070, Findra Alfitra 091, Aulia Alfahri 088, dan Unza Unzila 070. Langsung saja kepada presentator pertama, Findra Alfitra, saya persilahkan. Latar belakang Trisila dan Ekasila mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat sehubungan dengan konsep Trisila dan Ekasila dalam rumusan pasal yang tercantum dalam pasal 7 Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang kini berubah nama menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila atau PIP yang pada pokoknya menentukan ciri pokok Pancasila. Ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yakini sosial nasionalisme, sosial demokrasi, serta ketuhanan yang kebudayaan. Trisila yang dimaksud terimplementasi dalam Ekasila yang kini gotong royong. Banyak pihak yang menilai usulan dalam RUU HIP tersebut justru menghentikan Pancasila. Oleh karena itu, memasukkan Trisila dan Ekasila ke dalam bagian tafsir resmi terhadap Pancasila bisa menimbulkan kekacauan berupa dalam memahami Pancasila. Fokus masalah RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila adalah sebuah kontroversi di Indonesia yang menciptakan perdebatan yang luas. Fokus utama kontroversi RUU HIP adalah melibatkan isu-isu ideologis, politik, dan partisipasi masyarakat yang kompleks. 1. Isi RUU. Banyak yang khawatir bahwa isi RUU ini dapat mengubah atau menginterpretasikan kembali konsep-konsep ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Beberapa menganggapnya sebagai ancaman terhadap integritas Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, potensi penyalahgunaan adalah keprihatinan bahwa RUU HIP dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan politik atau ideologis mereka sendiri sehingga menimbulkan ketidakstabilan atau konflik masyarakat. Ketiga, potensi penyalahgunaan. Ada keprihatinan bahwa RUU HIP dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan politik atau ideologis mereka sendiri, sehingga menimbulkan ketidakstabilan atau konflik di masyarakat. Keempat, partisipasi masyarakat. Ada juga kontroversi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan RUU HIP. Beberapa pihak berpendapat bahwa masyarakat harus lebih banyak terlibat dalam proses perumusan RUU semacam ini agar kepentingan dan perspektif mereka terwakili dengan baik. Kelima, partisipasi masyarakat. Ada juga kontroversi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan RUU HIP. Beberapa pihak berpendapat bahwa masyarakat harus lebih terlibat dalam proses perumusan RUU semacam ini agar kepentingan dan perspektif mereka terwakili dengan baik. Yang keenam, ketidakjelasan istilah. Beberapa istilah yang digunakan dalam RUU HIP dianggap ambigu, seperti penjelasan atas sila-sila Pancasila, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang dampak sebenarnya dari RUU ini. Yang ketujuh, ketidakjelasan istilah. Beberapa istilah yang digunakan dalam RUU HIP dianggap ambigu, seperti penjelasan atas sila-sila Pancasila, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang dampak sebenarnya dari RUU ini. Yang kedelapan, perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap RUU HIP menjadi salah satu sumber kontroversi. Beberapa pihak melihatnya sebagai langkah positif untuk menjaga Pancasila, sementara yang lainnya melihat sebagai macam ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian kami kali ini adalah yang pertama, apa yang menjadi awal perdebatan kontroversi RUU HIP, Trisila dan Ekasila. Dan yang kedua, bagaimana awal mulanya muncul konsep Trisila dan Ekasila berdasarkan pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan kontroversi RUU HIP mengenai isu paham komunisme.
Sumber informasi yang kami dapatkan terkait kontroversi RUU HIP yaitu mengetahui berita melalui media online yang bersumber dari CNN Indonesia bahwa terjadi dugaan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang ingin melumpuhkan unsur ketuhanan pada sila pertama Pancasila dan membangkitkan paham ideologis komunisme. Yang kedua, kami akan melakukan observasi lapangan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang menurut kami profesional atau sesuai dengan ranahnya mengenai masalah kontroversi RUU HIP terkait Trisila dan Ekasila. Kami menggunakan teknik dan metode pengumpulan informasi melalui studi pustaka mengenai permasalahan kontroversi RUU HIP, Trisila, dan Ekasila, dan akan melakukan wawancara beberapa narasumber yang menurut kami profesional atau sesuai dengan ranahnya. Demikian hasil dari presentasi proposal yang telah kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.